Legislatif ini adalah satu tugas perjuangan untuk memaksimalkan satu kebermanfaatan. Bagi siapa? Bagi masyarakat Kota Malang. Fungsi legislator adalah untuk turun soalan SD ke SMP, SMP ke SMA dengan sistem zonasi. Anak muda harus ke PNS semua? Tidak mungkin. Satu hal yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Muntholib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Edisi spesial kali ini karena saya akan mengupas terkait dengan pileg, terkait dengan pemilihan legislatif, dan apa ke depan dengan hasil pileg yang akan datang itu bagaimana Jawa Timur khususnya dan Indonesia secara umum itu akan lebih baik atau bagaimana, dan apa sebenarnya yang akan diperjuangkan oleh para calon anggota legislatif ke depan. Kebetulan kali ini saya mengundang salah satu tokoh di Malang Raya yang akan berusaha dan berjuang untuk menjadi salah satu anggota legislatif di Jawa Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Zainul Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Zainul Arifin yang dulu dikenal dengan nama Jinung, Pak. Iya. Saya kira kalau nama Jinung di Malaya sudah semua orang tahu, pernah menjadi Direktur PDAM Kota Batu, aktif di dunia sepak bola, aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, dan juga di lingkungan. Saya kira sudah lengkap lah profil Pak Zainul Arifin. Nah, setelah bergelut di dunia sosial, di dunia olahraga, di dunia industri, sekarang rupanya tertarik untuk berjuang yang lebih luas, lebih lebar, yakni di legislatif tingkat Jawa Timur. Nah, ini saya pengen penasaran, Pak Zainul, Pak Zainul ini kan sudah berkiprah di berbagai bidang lah, saya melihat profilnya dan track recordnya. Sekarang apa sih sebenarnya yang mendasari Pak Zainul ingin ke legislatif ini? Apakah masih ada sesuatu yang belum diperjuangkan atau apa? Ya, Mas Abdul Muntholib, ya, pada dasarnya legislatif itu tidak hanya sekedar kita untuk bermain-main ke arah sana, karena ini pertanggungjawaban moral kita itu terhadap masyarakat pemilih. Pesta 5 tahunan ini kita berharap sih ada refleksi renungan bagi masyarakat untuk memilih wakilnya yang bisa mendesain persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang ada di daerah masing-masing, khususnya Malang Raya, Batu, Kota Malang, dan Kabupaten. Nah, secara pribadi saya memang tergerak untuk ke arah sana karena di dalam diri saya kan biasa yang namanya pergerakan. Jadi menuju legislatif ini adalah satu tugas perjuangan untuk memaksimalkan satu kebermanfaatan. Bagi siapa? Bagi masyarakat Kota Malang yang selama ini mungkin kita melihat baik dari regulasinya, pemberdayaan masyarakatnya, ini harus ada pola menurut saya yang mempunyai tagline Jatim Jelas ini. Ada perubahan yang signifikan. Jadi kita lebih cenderung kepada sumber daya manusia yang kita persiapkan melalui apa? Jalur-jalur legislator yang ada di Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur? Karena jangkauan kita lebih luas. Ya. Kemudian dari sisi anggaran pun juga lebih memungkinkan itu. Yang bersifat sustainable, pemberdayaan. Jadi kalau kita misalkan dalam tanda kutip jasmas gitu ya. Kalau di kabupaten kota itu ada nama pokir dan sebagainya. Bukan itu merupakan satu senjata legislatif yang harus dituju, bukan. Dari kalimat jasmas yang melekat pada diri anggota dewan ini ada angka-angka yang cukup fantastis. Dan itu harus diselesaikan oleh anggota dewan wakil dari masyarakat dapil yang ada. Malang Raya ya. Malang Raya misalnya saya. Angka-angka yang fantastis ini perlu ada penerjemahan yang jelas, konkret. Yang dibawa tentunya ada persiapan-persiapan. Nah, makanya konsepnya bagaimana kita menerjemahkan visi ini dengan misi-misi mempersiapkan persemaian bagi anak-anak muda.
khususnya di bidang kreativitas, di bidang UKM. Ini kan banyak keluhan-keluhan ketika saya turun ke dapil-dapil ini, justru bangkitnya anak-anak muda, baik perempuan maupun laki-laki yang ada di Malang Raya ini, semangat UMKM luar biasa. Tapi setelah mereka memproduksi, kesulitannya adalah bagaimana barang ini bisa terjual. Ini desain yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Jawa Timur dan kabupaten kota yang mendukung di bawahnya ini, Dapil Malang Raya ini, sudah melakukan. Ya, tapi perlu untuk kajian-kajian yang lebih menyeluruh. Artinya bentangan ini biasanya kalau menurut cerita yang kita dapatkan ini tidak tersentuh. Nah, misalkan di Ngantang, di Kasembon, ya, ini tidak tersentuh. Etalase-etalasenya tidak disiapkan dengan baik. Nah, konektivitas dari dinas yang ada ini biasanya kadang-kadang hanya melihat waktu yang cepat, kemudian siapa yang paling dikenal. Nah, ini kan menutup peluang-peluang bagi mereka-mereka yang memang secara rasa dia tumbuh untuk bangkit membenahi satu perekonomian di daerahnya. Nah, ini persoalan. Ya, Pak Jinung, jadi pasca pandemi problem paling utama memang satu persoalan ekonomi, banyak kehilangan pekerjaan dan banyak yang perusahaan yang agak tutup, bahkan tutup lah, bahkan tutup. Ini nanti ketika di legislatif tingkat Jawa Timur, kira-kira strategi atau apa Pak yang akan diperjuangkan khusus untuk ini, untuk ekonomi ini? Ya tentu kita kembali kepada pola dasar masyarakat. Masyarakat itu kecenderungannya tidak yang mewah-mewah atau yang tinggi-tinggi. Kita hanya bisa memberikan satu ruang bagi mereka itu yang merata. Nah, fungsi legislator adalah untuk turun. Nah, kita tidak bisa memberikan mendapatkan input dari berbagai teman yang ada di bawah, khususnya adalah koordinator tim suksesnya dan sebagainya. Ini kan nggak bisa. Jadi legislator itu harus turun. Di mana daerah dan dapil itu dia kerjakan. Baru kita akan mendapatkan sesuatu yang betul-betul mengena. Akhirnya rumusan-rumusan, formulasi-formulasi yang harus kita kemas itu akan tepat sasaran. Nah, kemarin itu ada COVID, banyak perusahaan yang tutup, bahkan mengurangi. Ini kan dampak yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini juga DPR. Maka kita sangat berterima kasih bagi anak-anak muda, individu-individu yang sesungguhnya dia bangkit dengan UMKM-nya. Hanya kita yang harusnya jemput bola untuk menyelesaikan persoalan kelancaran daripada satu sistem circle life-nya dari UMKM itu. Kalau dia bagus di tingkat misalkan produk A gitu ya, kemudian ada bahan bakunya disiapkan, kemudian ada kelompoknya sudah siap, bahkan packagingnya sudah siap, tapi circle life yang berikutnya dia akan mengeluarkan atau menjual ini dia masalah. Ini tidak terjadi circle life yang bagus. Nah, fungsi legislator adalah menyiapkan salah satunya untuk regulasi itu, bekerja sama dengan dinas yang terkait. Nah, database ini penting. Siapa yang menguasai database dengan baik, maka dia akan memberikan satu output yang baik. Jadi problemnya memang akses, Pak, akses marketing, kira-kira begitu. Dan ini yang bisa melakukan, saya kira pemerintah memang harus turun, Pak, ini. Betul. Legislator sebagai mitra dari eksekutif, ya mau tidak mau harus terus mendorong. Saya kira itu ya, Pak. Nah, ini dari sisi ekonomi, Pak. Kemudian dari sisi Jawa Timur ini kan termasuk Malang Raya ini kan juga dikenal sebagai daerah yang sangat potensi wisata. Pak Jinung, apa Pak yang terfikir nanti ketika menjadi legislator itu dari dunia pariwisata kayak apa? Saya melihat saat ini masih ekosektoral Pak dari Malang Raya, 3 daerah belum terlalu kompak untuk masalah wisata. Apa Pak nanti ke depan yang dilakukan Pak? Kalau kita jadi DPR atau legislator di tingkat Jawa Timur, tentunya kita akan merajut semuanya kepentingan dari 38 kabupaten kota. Kalau kita melihat
dapil saya adalah dapil 6 Malang Raya, berarti hanya 3 kabupaten kota, Batu, Malang, Kabupaten Malang. Ya. Nah, kalau pertanyaannya pariwisata, kita akan coba narik dulu pada persoalan atau inisiasi dari otonomi daerah. Nah, Undang-undang otonomi daerah itu mengharuskan dan mewajibkan bahwa kabupaten kota itu harus mempunyai daya saing yang kuat terhadap daerah yang lain. Di Undang-Undang 11 itu seperti itu. Nah, artinya dalam tanda kutip, Batu misalnya dengan Kota Malang ini akan bersaing. Nah, pertanyaannya, kalau ini ego sektoral, iya. Bagaimana untuk bisa menciptakan satu keharmonisan di dalam Malang Raya? Ya, ini tugas legislator yang ada di Jawa Timur dengan mengkolaborasi dengan DPRD kota kabupaten yang ada. Mana sih yang bisa dibangun untuk Malang Raya ini? Nah, kita harus duduk bareng, nggak bisa untuk memberikan satu pemecahan secara parsial menurut kacamata DPRD provinsi. Enggak, kita harus duduk bareng, potensi apa yang harus bisa diangkat dan kebersamaan mana yang bisa untuk saling menguatkan. Karena kita akan kebentur pada itu tadi Undang-Undang Nomor 11 otonomi daerah. Jadi kewajiban kita sebagai kepala daerah dan pemerintah daerah ya bagaimana menciptakan kabupaten. Artinya kan bersaing itu kan tidak harus selalu saling mematikan, Pak. Betul. Karena masing-masing daerah itu punya potensi yang berbeda. Betul. Sebenarnya. Cuman bagaimana yang Pak Jinung sebut menguatkan. Nah, menguatkan ini yang harus dilakukan terus gitu loh. Dan ini saya kira peran Dewan juga besar, Pak, untuk mengkolaborasikan 3 daerah ini, Pak. Ya, memang betul. Misalnya ambil contoh begini, Batu, tingkat kooptasi wisata itu cukup tinggi. Dari tahun ke tahun meningkat. Dulu cuma setengah hari, mungkin hari ini bisa sudah nyampe 2 sampai 2,5 ya, volume tingkat kooptasi dari pariwisata yang stay di Batu. Nah, berbicara penginapan, hotel dan sebagainya, Batu ada keterbatasan. Kalau wisatanya sudah oke, bagus, banyak, kemudian tingkat penginapannya atau orang yang harus menginap di situ harus dipaksakan dibangun di Batu, ini juga tidak bagus karena Batu ini bukan teritori untuk mengemas semut itu seperti totalitas. Lah, daerah-daerah tetangga seperti Kabupaten Malang, ada Pujon, ada Ngantang, ini bisa mendukung untuk pembangunan di sektor apa ini? Hotel ya, untuk hotelnya Kota Malang ini. Jadi tidak harus seluruhnya di Batu, karena juga ya, teritorial Batu ini kan kecil, cuma 3 kecamatan. Kalau semuanya dikemas, ini tidak ada yang namanya simbiosis mutualisme yang akan memberikan satu dampak energi yang positif bagi Malang Raya. Nah, ini duduk bareng. Makanya itu satu. Kalau pariwisata hubungannya mesti dengan kesehatan, mesti dengan sampah. Kompleks. Iya toh. Lah, sampah misalkan, bagaimana Malang Raya dikemas dengan satu titik yang sama. Kebermanfaatan daerah untuk mendapatkan nilai positif, kemudian bagaimana bisa memberikan satu ruang yang sama untuk tempat tinggalnya sampah misalnya. Ini kan belum pernah dijak ngomong bareng gitu loh. Karena sampah ini malah petaka bagi Malang Raya, khususnya Batu misalnya, yang tingkat pariwisatanya luar biasa. Sampai hari ini kita belum bisa menyelesaikan persoalan sampah gitu. Pemerintahan bisa mandek gara-gara sampah. Nah, korbannya kembali pada masyarakat, padahal masyarakat tidak menghendaki itu. Nah, ini kan satu perlakuan hidup yang wajib, hukumnya itu adalah fardu ain ya, misalkan kesehatan, sampah, pemakaman. Ini titik-titik tentu tiap tahun menyusut. Jumlah penduduk semakin meningkat, tentunya harus diimbangi dengan berbagai persoalan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Gitu. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini harus detail. Kita tidak hanya memikirkan yang besar-besar, kita akan lupa yang kecil-kecil. Nah, ini menjadi bom waktu nanti. Nah, makanya kita berharap sih dalam rangka Mas Tholib diskusi ini mudah-mudahan
masyarakat lebih bisa bergairah terhadap pemilu, pileg dan sebagainya untuk melahirkan calon-calon wakil atau pemimpinnya yang lebih dinamis dan integritas, khususnya di dalam persoalan-persoalan yang substansi bagi masyarakat. Ya, dan ini Pak, jadi kaitannya dengan selain wisata juga persoalan pendidikan. Jadi bagaimana ke depan itu tingkat buta aksara atau lemah di pendidikan, di bidang pendidikan masyarakatnya itu bisa ditekan. Ini juga tidak lepas dari peran legislator di Jawa Timur untuk Malang Raya ya. Karena apa? Karena ini juga kaitannya dengan anggaran. Nah, maka ya tentu masyarakat berharap legislator Jawa Timur nanti memberikan porsi khusus untuk anggaran pendidikan di Malang Raya misalnya. Karena ya apapun Malang Raya masih disebut sebagai daerah yang kota pendidikan, Pak. Betul. Ini bagaimana Pak yang diperjuangkan nanti dari sisi pendidikan, Pak? Pendidikan itu memang salah satu semua orang, semua pemimpin pasti akan berpikir ke arah situ. Di samping kesehatan ya, pendidikan itu penting. Tapi bagaimana pendidikan itu yang bisa berkeadilan, pendidikan itu yang bisa merata. Satu contoh gini ya, pendidikan sekarang itu apa yang kita turun kemarin selama 2 bulan ini kan sudah ada feedback yang baik dari ketidakadilan yang terjadi tentang persoalan SD ke SMP, SMP ke SMA dengan sistem zonasi. Karena setiap bentangan kota yang ada di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang ini, semua masyarakat, warga ingin anaknya sekolah di yang negeri. Padahal keterbatasan zona ini mengakibatkan satu ketidakadilan. Karena yang dituju itu sekolahnya cuma kemampuannya seperti itu, keterbatasan kuota, kemudian harus ada zonasi, belum jalur prestasi. Nah, masyarakat yang ada di daerah-daerah pinggiran ini tidak akan pernah bisa masuk di sana. Dapat akses untuk sana. Ini yang harus kita perjuangkan. Kalaupun itu terjadi dan tidak bisa dibangun SMP atau SMA negeri yang setara dengan itu, atau maka harus ada perlakuan SMP atau SMA atau sekolah swasta yang diperlakukan sama. Mungkin sistem gurunya harus dirotasi dan sebagainya, supaya masyarakat itu punya image berubah. Oh, aku podo ae gitu loh. Ke sana, wong gurunya juga negeri. Itu satu. Kalau tidak bisa, ya harus dibangun sekolahan yang ada di sekitar itu. Nah, ini kewajiban pemerintah. Bukan kita tidak harus berpikir hanya memikirkan saja, tidak harus hadir. Karena ini pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan untuk. Artinya anggota dewan itu kan bisa sebenarnya Pak, mengupayakan itu. Di daerah sini butuh dibangun. Betul, kan sebenarnya kan bisa. Sulit, cuma persoalannya, apakah kita di dewan itu mau turun? Akhirnya terjadi kesenjangan, ketidakadilan itu kita tahu. Ini persoalan. Yang kedua, itu menyangkut personal, Pak. Personal dewan itu kan melekat tanggung jawab kita, tanggung jawab psikologis moral kita kepada masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus turun, kita harus melakukan itu gitu. Bukan karena kita sudah memberikan sesuatu kemudian kita selesai. Iya toh. Ini kan persoalan yang di mana-mana ini menjadi satu penyakit akhirnya. Nah, ini selesai terpilih ya wis, urusanmu wis. Karena sudah sesuatu yang diberikan. Nah, kita bukan tidak menutup mata seperti itu. Nah, kembali menyadarkan pada masyarakat. Loh iki loh. Kalau kita memilih wakil itu seperti ini. Ibarat pemimpin itu ibarat mata. Ya toh, mata tidak hanya bergerak ke sana ke sini, tapi dia membawa visi dan misi yang jelas. Harusnya seperti itu masyarakat memberi suaranya kepada wakil. Setelah Pak Jinung beberapa kali turun ke masyarakat ya, tentu sudah merekam banyak suara dari masyarakat. Rata-rata apa Pak yang disuarakan? Ya banyak lah. Ini menjadi satu yang tidak saya duga. Saya ikut running di pileg ini ternyata masih luar biasa.
apa yang harus kita kerjakan di legislatif ini sebenarnya persoalannya masih banyak. Cuma kita kadang-kadang tidak boleh berhenti. Nah ini daerah ya combo dan sebagainya, nggak begitu. Kita harus ada prioritas. Kemudian makanya kalau kita membantu itu tidak hanya bersifat seremonial. Kadang-kadang kita itu cuma seremonial, kita ambil keluhnya di 5 tahun ke depan. Kita membantu membangun ini harus bertanggung jawab secara sustainable 5 tahun. Bantuan itu harus selesai, tidak sekali buyar gitu. Ini kan perlu ada perlu ada formulasi yang kuat, tepat sasaran, teruji, terukur dan terdeteksi. Nah, untuk mengarah ke sana kita harus punya tim konsultan. Yang ini harus mengkaji tiap bulan. Progresnya adalah update-nya tiap bulan, bukan kita kinerjanya dewan itu tidak berpikir ngurusi yang seperti ini, tapi memperjuangkan seperti ini. Kita punya tim yang namanya konsultan, mendampingi siapa? Masyarakat, bukan mendampingi para anggota dewan. Nah, kita meng-hire itu sebagai pendamping, layaknya kita ini sebuah kepanjangan tangan dari dewan tadi lah untuk mendengar suara masyarakat itu tadi. Tapi dia tidak punya kewajiban untuk mengeksekusi melalui mengatasnamakan DPR yang diwakili loh ya. Oh ya, Kita yang harus datang tetap. Tapi kita punya policy yang ini tadi, konsultan, mendamping dan sebagainya untuk mengarahkan ngurusi hal-hal yang tetek bengek itu. Nah, akhirnya ada prioritas. Misalkan kalau Kabupaten Malang, Kota Batu dengan durasi rentang kendali yang begitu luar biasa panjang ya. Nah, ini kan perlu ada skala prioritas mana dulu sih. Tahun pertama ini mana dulu yang kita entaskan. Persoalan pendidikan misalnya. Kemudian di Kota Malang persoalan UMKM, di Kota Batu persoalan wisata atau sampah, itu kan jelas. Jadi ada 1-2 item yang ini kalau saya punya pandangan dan pemikiran menjadi item itu dengan 5 tahun 4 tahun berjalan ini menjadi pilot project bagi Jawa Timur untuk Indonesia. Kalau saya punya pemikiran seperti itu, apa itu ya kita cari nanti. Sambil jalan kan kelihatan nanti. Pak Jinung biasanya ketika sudah menjadi anggota dewan, biasanya yang saya tahu Pak, ini idealismenya oke. Tapi ketika sudah berhadapan dengan fraksinya, berhadapan dengan komisinya, komisi di dewan itu kadang terbentur berbagai aturan. Itu Pak Jinung sudah berpikir sejauh itu atau seperti apa Pak nanti? Ya itu semua partai seperti itu ya. Tapi saya yakin di Partai Kebangkitan Bangsa lambat laun saya kan belum pernah ya. Jadi di legislasi kita akan memberikan satu energi yang positif lah. Artinya ada perubahan-perubahan menurut kapasitas saya. Kalau memang keberpihakan yang kita lakukan, misalnya kita inisiasi dari dewan itu kepada rakyat, masyarakat itu penting. Ya kita akan bukan melawan partai kita atau fraksi kita akan wall out sebagai pertanggungjawaban moral psikologi saya sebagai wakil Malang Raya. Ini loh, saya wall out ini adalah nilai masyarakat untuk oh iya benar gitu. Tapi kalau tidak ada perlakuan dari anggota dewan, masyarakat bisa tafsir macam-macam, gitu loh. Gak pemihak. Nah, ini nanti ada yang namanya kamar sebelah kayak kamar hitam kayak kamar biru kayak macam-macam. Ya ini kan tidak bagus itu. Masyarakat diberikan satu anasir-anasir yang tidak jelas. Padahal masyarakat butuhnya cuma sederhana. You menjadi wakil kami, maka berilah pertanggungjawaban persoalan yang betul-betul yang harus dikerjakan. Kalau tidak, apa parameternya? Kan gitu pertanyaannya kepada kita. Ya kita wall out. Tidak sama dengan fraksi atau partai kita yang sekarang kita jalan di misalnya di PKB, tapi kan item-item tertentu tidak semuanya gitu loh. Artinya masyarakat itu ada feedbacknya melihat oh iya benar ya. Cuma Pak Zainul aja dengan si Fulan atau partai itu sampean pinter tapi tidak mau ada yang menilai angka. Kalau nggak ada angka ya gestur. Kalau nggak ada gestur ya
visualisasi yang apa? Lewat media ini lagu walkout, sampaikan kepada masyarakat. Itu harus penting itu digarisbawahi gitu. Sebagai untuk menunjukkan bahwa kita punya idealisme membela masyarakat misalnya. Iya. Ya bentuknya itu tadi. Itu dok, nggak ada. Masa dengan cara apa sama tanya, dengan cara apa? Masyarakat butuh wakil yang membantu atau memperjuangkan aspirasinya. Ketika aspirasi yang diperjuangkan gagal, terus apa parameternya? Nah, itu bagi masyarakat, bagi anggota dewan tersiksa kalau kita tidak mempunyai satu solusi. Solusinya apa? Ya wall out. Ini loh saya wall out. Saya sudah perjuangkan, saya wall out. Sama nilai sendiri. Ya. Baik, monggo, masih kurang, ya terserah. Tapi pelaksanaan perlakuan itu di mekanisme dewan itu seperti itu. Ya toh? Ya. Ikut, iya, abstain, atau wall out. Kan itu aja. Kita ini cuma 3, budgeting, itu, regulasi, sama pengawasan. Tapi kepada masyarakat kita dituntut. Ya, kalau kita 5 tahun datang dengan berbagai janji, kemudian kita tidak mengeksplor di dalam kinerja kita ya. Ini nggak ada bagus. Dari sisi anak muda, Pak. Jadi kita tidak menutup kemungkinan nanti jumlah anak muda kita akan semakin banyak, Pak. Apa Pak nanti yang ingin dilakukan, kebijakan apa terkait dengan anak muda, Pak? Karena gini, anak muda ini kan akses pekerjaan formal kan semakin berkurang, Pak. Sementara mereka harus eksis dan harus diberikan fasilitas apa yang kira-kira mereka bisa eksis tanpa harus kerja formal. Nah ini tugas legislator nanti juga salah satunya itu, Pak. Apa ya nanti? Ya, khusus untuk anak muda ini memang kita di tahun-tahun ini lompatan anak muda kan cukup besar, hampir 55% lah, yang di garis 17 tahun ke atas, di bawah 23. Nah ini makanya program yang atau pemikiran-pemikiran kita itu harus mempersiapkan persemaian bagi mereka. Nah kalau persemaiannya itu kan kita bisa sharing. Yang sekarang pemerintah sudah ada apa sih? Apa ini diminati oleh anak muda? Khususnya dapil Malangraya. Saya nggak bicara dapil yang lainnya ya. Nah, itu nanti ada persentasenya. Kita lihat database-nya. Kemudian kemampuan di dalam melakukan ratifikasi data di lapangan itu apakah ini berbanding lurus atau memang tidak? Atau tertolak misalnya secara. Nah kita akan siapkan mana apa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini tanggung jawab regulasi DPR ini apa? Misalkan kan anak muda macam-macam. Kadang di UMKM ada khususnya yang perempuan, kalau saya lihat probabilitas persentase ya. Kalau yang laki-laki dia lebih cenderung kepada persoalan yang kayak di digital ya, main digital printing dan sebagainya ini. Atau di pengusaha yang sifatnya pure business itu juga ada gitu. Nah ini nanti kita tidak bisa mendesain sesuatu itu tanpa melihat database yang diminati atau dimaui dari anak-anak muda yang ada di Malang. Artinya mendengar suara dulu dari mereka. Betul, jangan dibalik kita siapkan ternyata mereka tertolak itu, gitu loh. Seperti halnya kasus persoalan PNS ini. Ya, PNS ini kan salah satu ruang anak muda. Iya toh. Ya nggak boleh lah dinafikan ini salah satu peluang. Walaupun kalau dibilang anak muda harus ke PNS semua, nggak mungkin. Satu hal yang nggak mungkin. Dia akan terjadi yang namanya kompetisi yang sehat. Nah kita ciptakan misalnya seperti itu PNS. Nah kadang-kadang PNS ini ada dalam tanda kutip bicaranya begini, para eksekutif itu, loh PNS itu NKRI, nggak apa-apa, dari manapun, iya nggak apa-apa, oh ini negara Republik Indonesia, tapi yang menentukan formasi
Kepentingan apa yang ada di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten? Ya daerah. Sendiri. Nah, daerah menentukan formasi ini kan berkaitan dengan database masyarakat Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang ini yang lulusannya tahun ini itu apa sih paling banyak? Fakultas Hukum, Kesehatan dan sebagainya. Rujukannya harus ini, bukan rujukannya di luar pemikirannya. Karena apa? Sesuatu yang hidden agenda yang ada yang dimainkan. Makanya daerah kalau CPNS-nya itu Batu katanya tampil karena saya domisili Batu, anak Batunya cuma tidak lebih dari 30 orang ya. Saya kadang-kadang sedih karena formasinya itu ditentukan daerah, tapi kok banyak yang diterima dari luar daerah. Berarti kan nggak cocok dengan formulasi yang kepentingannya di daerah itu. Anak-anak mudanya yang lulus apa? Nah ini persoalan. Ya. Kita akan ikuti nanti. Oke. Ya tugasnya nanti mengawasi itu. Nah, pengawasan. Baik, sahabat APM Insight, peradaban kita dengan Pak Jinung menarik sekali karena visioner, dan kita tentu berharap calon-calon anggota legislatif punya visi yang demikian sehingga nanti masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa terfasilitasi lewat kebijakan yang dilakukan oleh DPRD khususnya di tingkat pusat. Bulan ini kita dengan calon anggota Dewan dari Dapil Malang Raya. Semoga ini bisa terwujud, harapan Pak Jinung juga tercapai, masyarakat juga bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih dan terima kasih Pak Jinung, sukses selalu Pak Jinung. Terima kasih sama-sama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.